مولاي صل وسلم دائما 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 مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما الله 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 I see the sun, the stars, the moon I join them all in praising you Allah so close to you. Oh, oh. Allah, 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 Allah. I see the sun, the stars, the moon. I join them all in praising you. Allah, 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 Allah. I feel alive and I feel so good. I feel so close to you. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi memohon pertolongannya dan meminta berkah dengan asmanya yang mulia. Kepada yang terhormat Ustadz Dr. Ali Nurdin MA yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, dan bunda-bunda solehah yang dimuliakan oleh Allah. Izinkan saya yang akan mengawal dan membersamai bunda-bunda solehah dalam 2 jam ke depan. Insya Allah, kita akan bersama-sama menuntut ilmu syar'i yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Ali Nurdin MA. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Kepadanya kita memuji, memohon pertolongan, meminta petunjuk, dan mengharap ampunan. Kita berlindung kepadanya dari kejelekan jiwa kita dan keburukan amal-amal kita. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa membimbingnya. Alhamdulillah, pada pagi yang berkah ini, kita menjadi bagian dari hamba Allah yang terpilih untuk dimudahkan dan diringankan langkah kita dalam bersama-sama menimba ilmu syar'i. Semoga di majelis yang berkah ini, walaupun terbatas secara virtual, insya Allah, Allah akan curahkan ketenangan dalam kalbu kita. Allah selimuti hati kita dengan rahmat dan kasih sayangnya. Dan semoga Allah berikan keberkahan ilmu dan kefahaman. Langkah dan waktu kita dalam menuntut ilmu akan menjadi bagian catatan amal soleh dan dijauhkan dari bala bencana. Insya Allah, selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin.
Salawat serta salam senantiasa terlimpah ruahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita termasuk bagian dari mereka dan berbahagia mendapatkan syafaat beliau dengan izinnya dan ridhonya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berkah ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Dr. Ali Nurdin MA, yang insya Allah akan menemani bunda-bunda solehah pada pagi yang berbahagia ini bersama kajian bina pribadi Qurani Tahfidz Class. Mari kita bersama-sama membangun diri untuk senantiasa mengupgrade ilmu syar'i. Semoga menjadi suntikan motivasi untuk terus semangat di jalan kebaikan dalam membentuk generasi-generasi Rabbani. Setetes amal kebaikan bisa menjadi lautan jika kita melakukannya secara terus-menerus. Semoga Allah senantiasa untuk istiqomahkan kita dalam kebaikan. Ketika engkau sudah berada di jalan yang benar menuju Allah, maka berlarilah. Jika sulit bagimu, maka berlari kecillah. Jika kamu lelah, berjalanlah. Jika itu pun tak mampu, merangkaklah. Tapi janganlah pernah berbalik arah atau berhenti. Imam Syafi'i. Butuh satu langkah untuk berhijrah, tapi butuh ribuan langkah untuk tetap istiqomah. Bismillah. Di sini semoga Allah kumpulkan kita menjadi bagian yang Allah senantiasa rangkul dan rengkuh dengan cinta dan kasih sayangnya. Alhamdulillah, tak terasa sudah Allah izinkan kita bertemu dan berkumpul dalam wadah Tahfidz Class ini selama 4 tahun. Tabarakallah untuk Tahfidz Class, untuk milad yang keempat ini, semoga suka, duka, dan hikmah yang telah hadir di tengah-tengah Tahfidz Class ini akan menjadi berkah tersendiri dan menjadi amal pahala untuk kita semua. Dan Alhamdulillah, dari hati yang paling dalam, kita bersyukur masih Allah izinkan untuk berada di tengah-tengah keluarga Tahfidz Class ini. Jika diperkenankan, izinkan kami bacakan puisi karya dari Dr. Sri yang menjadi penggawa di dalam Tahfidz Class ini. Mohon izin Bunda-Bunda Solehah dan Ustadz Ali Nurdin untuk kami bacakan puisi dari Dr. Sri. Kepak indah sayap merpati, 4 tahun mencari cinta. Seperti merpati putih yang setia, tak pernah ingkar janji. Putih tulus niat kami di sini, menghafal kalam ilahi Robbi hari demi hari. Ya Allah, ridhoilah perjuangan kami. 4 tahun proses ini kami jalani. Banyak onak terjal berduri yang kami lewati. Namun rintangan tidaklah surutkan hati. Kami tetap tegak berdiri di sini. Berusaha meraih mimpi, menghafal kalam ilahi. Ya Rob, seandainya engkau mendengar jeritan hati, namun tekad selalu kuatkan diri, menyongsong indahnya surga yang dinanti. Tabarakallah Dr. Sri atas karyanya. Semoga menjadi amal jariah untuk Bu Sri dan lebih dapat menebar kebaikan untuk sesama.
Dan langsung saja kami bacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan selawat, ketiga kajian dan tanya jawab, keempat doa, kelima penutup. Menginjak acara pertama, pembukaan, marilah pada acara kajian pagi hari ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa perlindungan yang kita panjatkan kepada Allah menjadi pembuka keberkahan dan kefahaman ilmu yang akan kita dapatkan pada kajian pagi ini. Acara selanjutnya adalah selawat. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, selawat akan dilantunkan oleh Bunda Aan. Tafadhol untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah Bunda Aan, semoga menjadi penghantar syafaat di yaumil kiamah kelak. Syukron, jazakumullah atas lantunan salawatnya. Acara selanjutnya, kajian dan tanya jawab. Sebelum kita lanjutkan untuk mendengar tausiah langsung dari Ustadz Dr. Ali Nurdin MA dengan tema Manajemen Futur, dan futur sendiri adalah rasa malas, menunda, lambat dalam melakukan ibadah. Mari kita bersama-sama menimba ilmu untuk bangkit dari futur, tips dan triks menjaga semangat ibadah. Insya Allah akan lebih lanjut dipaparkan oleh Ustadz Dr. Ali Nurdin MA. Sebelum kita mulai, mari kita hiasi diri dengan azab menuntut ilmu. Niat ikhlas karena Allah, berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan kefahaman. Hadirkan hati dan pikiran, ikat ilmu dengan tulisan.
Ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki segala sesuatu untuk kita. Dan barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Pada kesempatan ini, insya Allah waktu yang kami sediakan 90 menit disambung dengan tanya jawab. Pertanyaan bisa disampaikan setelah kajian usai dan pada sesi tanya jawab. Budak-budak solehah dipersilahkan menggunakan fitur raise sebelum mengajukan pertanyaan. Sebelum Ustadz Ali Nurdin memaparkan materi lebih jauh, izinkan saya untuk membacakan profil beliau. Selayang pandang lebih dekat dengan Ustadz Ali Nurdin MA. Nama Ustadz Dr. Ali Nurdin MA. Beliau lahir di Boyolali tanggal 26 Juni 1970. Karya tulis beliau antara lain Konsep Al-Quran tentang Manusia, Sejarah Pemalsuan Hadis, Wawasan Al-Quran tentang Hukum, dan masih banyak yang lainnya. Aktivitas, prestasi, dan pencapaian beliau, pimpinan Cari Ustadz ID, Dewan Pakar Pusat Studi Al-Quran, dosen tetap, dan wakil rektor 3 di Institusi Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Jakarta, dalam bidang kemahasiswaan. Ketua Pembina Pusat Studi Akhlak dalam Al-Quran, dan masih banyak aktivitas beliau yang lain. Riwayat pendidikan, Madrasah Ibtidaiyah di Boyolali, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah di Boyolali, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran tahun 1995, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, S2 Tafsir Hadis tahun 1999, dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, S3 Tafsir Program dan Doktor tahun 2005. Masya Allah, tabarakallah Ustadz, masih banyak aktivitas dan prestasi yang beliau capai. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita banyak belajar dari beliau. Monggo, sebelum Ustadz Ali Nurdin mulai, monggo kami persilahkan. Tafadhol Ustadz, untuk waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Bunda-bunda solihah, begitu panggilannya ya, saya kira lebih nyaman begitu, yang kami hormati. Terima kasih atas kesempatan yang sangat baik ini untuk kita bisa bersilaturahim bersama. Yang pertama, sebelum kita menyampaikan materi, mungkin kalau ini pendekatan dalam pendidikan ya, tadi kita disiapkan waktu cukup panjang dan saya kira itu mungkin malah kurang efektif nanti. Kami akan menyampaikan materi 60 menit saja, nanti selebihnya bisa kita perpanjang ditanya jawabnya. Gitu ya. Karena kalau 90 menit itu nanti lelah, pikiran kita sudah tidak bisa nyerap untuk menit berikutnya. Jadi secara umum biasanya kemampuan kita menyerap itu pada 20 sampai 30 menit pertama. Nah, itu berikutnya sudah mulai kurang-kurang. Maka kami nanti akan sampaikan insya Allah 60 menit dan selebihnya mau diperpanjang untuk kita tanya jawabnya apakah 30 atau juga 60 menit tidak masalah. Itu yang pertama. Berkaitan dengan waktu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan teknis, ini kami lihat sudah terbiasa ya, ada Mbak Lucy, Mbak Dinda yang nanti insya Allah akan membantu kami untuk membacakan beberapa ayat yang kita akan sebut dalam terjemahannya.
Kemudian yang ketiga, kami ingin menyampaikan apresiasi sekaligus rasa bahagia karena berkumpul dengan bunda-bunda solihah yang berkomitmen dengan menghafal Al-Quran. Ini seperti saya kalau setiap pagi nasihatin anak-anak pesantren gitu, karena kami kebetulan di Amanai Pesantren sekarang ini ada 5 cabang untuk khusus menghafal Quran ya. Tapi memang dengan sedikit metode yang agak berbeda. Dari pengalaman kami, baik di kampus maupun di pesantren, dalam konteks menghafal ini, kami sering kaget karena satu ada begitu besar semangat umat untuk menghafal Quran. Tapi sepertinya ada sesuatu yang kurang pas dalam konteks menghafal ini. Apa itu yang kurang pas itu? Yang pertama, menghafal itu dijadikan tujuan. Jadi umumnya orang hafal itu sebagai tujuan. Padahal seharusnya hafizul Quran, hifzul Quran, laisat ghaya. Itu bukan tujuan. Walakin hafzul Quran al-wasilah, ay tariqah. Jadi kita menghafal Quran itu bukan tujuan hidup kita, tapi itu wasilah, sarana, cara. Tujuan hidup kita yang utama apa? Ridha Allah. Kita meraih ridha Allah. Gitu. Yang paling penting dan harus kita terus hadirkan. Gitu. Nah, salah satu cara meraih ridha Allah itu apa? Dengan berkhidmat kepada Al-Quran, kitab sucinya. Salah satu cara berkhidmat dengan menghafalnya, membersamainya. Nah, ini juga akhirnya berefek apa? Berefek pada kemudian sikap kita terhadap hafalan Al-Quran. Ada orang yang kemudian tujuan menghafalnya itu supaya hafal, mungkin nanti disebut hafid atau hafidhah, itu juga tidak benar. Karena sebagai orang-orang yang memang ingin berkhidmat kepada Al-Quran, menghafal itu adalah niat kita untuk kontrak mati dengan Allah melalui Al-Quran. Sehingga bagaimana hidup kita selalu bersama Al-Quran, itu poinnya ya, bukan hafal Quran. Maka kalau ada orang misalnya menawarkan itu, oh ini konsep hafal Quran sekian hari, sekian puluh kali, nanti mungkin, misalnya gitu ya. Pertanyaannya, kalau sudah mungkin mau apa? Apa terus berhenti sama Al-Quran? Kan enggak. Maka tadi hadis yang dibacakan oleh Bunda kita bagus sekali ya. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, nanti akan dimudahkan Allah menuju surga. Perhatikan kata kita berjalan. Ini berarti proses. Gitu. Dan di Al-Quran, di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa namanya? Kita tidak dituntut untuk menjadi mahirul fil Quran, enggak. Tapi kita dituntut untuk selalu bersama Al-Quran, mencintai Al-Quran, dan ujungnya kita melaksanakan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Maka Bunda Solihah, mohon maaf ini jadi tagline kami ya, kalau membaca status kami misalnya, nggak pernah tak ubah karena memang ini kami ajarkan ke anak-anak santri itu, saya katakan bahwa hafal Quran itu hebat, tapi yang lebih hebat adalah berakhlak Al-Quran. Itu yang lebih hebat. Kalau orang berakhlak Al-Quran, kama qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin ditanya bagaimana akhlak Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha mengatakan apa? Apakah ataqra'ul Quran? Apakah engkau baca Al-Quran? Naam, iya saya baca Al-Quran. Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Itu ya yang pertama. Jadi ini mungkin sekedar tambahan saja dan kami yakin bunda-bunda semua sudah memahami aspek itu. Jadi menghafal itu enggak perlu banyak-banyakan kejar-kejar. Wah sekarang saya sudah dapat sekian-sekian. Enggak. Ya, kami selalu doktrinnya seperti itu. Meskipun mungkin ada seringkali banyak kawan-kawan di sekolah-sekolah itu menjamur ya, menjamur menawarkan program-program tahfidz gitu. Misalnya begitu. Itu sesuatu yang kita syukuri dan bagus sekali. Tapi sekali lagi yang ingin kita capai bukan sekedar itu. Tapi apa? Bagaimana mengajarkan kita dan anak-anak kita kelak itu selalu bersama Al-Quran. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, salah satu cara, ini sekaligus mungkin saya tidak secara spesifik ya, untuk kemudian misalnya langsung ke fokus tentang manajemen futurnya gitu. Ini jadi satu kesatuan saja begitu. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu akan mulia.
Ini biasanya cara kami untuk mentasjid, untuk memotivasi anak-anak itu. Tidak ada apapun, sesuatu apapun yang berkaitan dengan Al-Quran kecuali mulia, kecuali istimewa, kecuali sesuatu yang hebat. Kita mulai yang pertama, misalnya Jibril. Ini sebetulnya kalimat yang kami adopsi dari Imam Ibnu Katsir ya, dan para ulama yang lain begitu. Dalam pembukaan untuk kemudian ahamiyatul Quran, menjelaskan pentingnya Al-Quran itu umumnya para ulama mengutip kalimat ini. Malaikat Jibril itu bukan malaikat yang istimewa pada mulanya, tapi kemudian menjadi sayyidul malaikah, pimpinannya malaikat, karena Allah pilih untuk menurunkan Al-Quran. Demikian juga bulan Ramadan itu bukan bulan istimewa. Bulan yang istimewa atau disebut arba'atun hurum, 4 bulan mulia, itu termasuk sekarang ini bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ramadan nggak masuk. Tapi Ramadan menjadi sayyidus syuhur, bulan penghulunya bulan, sejak Allah pilih untuk pertama kali menurunkan Al-Quran, atau yang disebut dengan nuzulul Quran. Itu. Maka Ramadan menjadi istimewa sampai kiamat akhirnya. Bulan yang paling istimewa adalah Ramadan. Demikian juga Makkah Madinah itu bukan 2 kota suci pada mulanya. Apalagi Madinah, namanya aja dulu sebelum Rasulullah hijrah namanya Yathrib. Itu nama yang menunjuk sesuatu yang buruk. Maka diganti oleh Rasulullah menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang diberi cahaya kenabian. Kenapa kemudian Madinah juga menjadi Al-Haramain, 2 kota suci? Karena Allah pilih untuk menurunkan Al-Quran. Ya, disitulah maka kemudian kita mengenal Al-Haramain, di samping Makkah ada juga Madinah. Maka ada Al-Quran yang periode Makkiyah, ada periode Madaniyah. Tuh. Nah, demikian halnya kemudian orang-orang yang mau berkhidmat kepada Al-Quran, belajar Al-Quran, dan niat untuk nantinya mengajar Al-Quran, itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai apa? Khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mau mengajarkan. Khairukum, sebaik-baik orang. Dan masih banyak lagi, benda-benda salihah ya, banyak lagi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang menjelaskan tentang bagaimana keutamaan kita untuk selalu membersamai Al-Quran. Bisa dalam konteks belajar, termasuk menghafalnya kemudian. Kan tahapannya dan aspeknya banyak sekali gitu ya. Termasuk yang kemudian membantu orang-orang belajar Al-Quran. Tadi ibunya kayak gede. Ada babysitter. Rian. Ya. Nah, ada satu kitab himpunan tentang keistimewaan, himpunan hadis tentang keistimewaan Al-Quran itu ya, itu cukup banyak itu. Dan kebetulan kami sendiri menerjemahkan Al-Arba'in Al-Quraniyah. Kitab Al-Arba'in Al-Quraniyah ini 40 hadis ya. Ini buku yang ditulis oleh seorang syekh dari Saudi, tapi kemudian direkomendasikan oleh kawan kami Dr. Muhammad Al-Husaini Faraj, ini mab'us dosen Al-Azhar di Mesir, yang kemudian kami terjemahkan dengan teman-teman santri menjadi 40 hadis tentang keutamaan Al-Quran, Al-Arba'in Al-Quraniyah. Kan ada ini mengikuti Al-Arba'in Nawawiyah ya, kan ada kitab hadis 40 Imam Nawawi. Ini ada 40 hadis tentang kumpulan hadis-hadis keistimewaan Al-Quran. Baik, sekarang mari kita masuk tentang bagaimana manajemen futur ini. Kita tidak menemukan kata ini di dalam Al-Quran kecuali derivasinya. Kata-kata futur dengan huruf ta yang artinya malas, yang artinya menunda-nunda, itu kita tidak temukan. Kalau pakai tok futur itu ada. Yang sudah sampai juz 29 kan ada ya.
Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqi rahmani min tafawut farji'il basara hal tara man fi futur. Tapi pakai tok di situ. Maknanya bukan yang dimaksud ini. Tapi yang dimaksud futur di sini adalah pakai huruf ta yang maknanya malas atau suka menunda. Tapi di situ kita temukan akar kata yang lain itu adalah ada di surah Al-Anbiya ya, surah 21 yang menyifati sifat malaikat itu yusabbihunal laila wan nahara wa hum la yafturun. Nah, wa hum la yafturun. Silakan surah 21 ayat yang ke-20. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang. Ayat 20, Ustaz. Ya, betul. Tidak henti-hentinya. Kata tidak henti-hentinya itu tidak jemu terus-menerus. La yafturun. Berarti apa? Kata ini di dalam Al-Quran bermakna apa? Kalau orang kemudian berbuat baik, terus kemudian berhenti, ya itu namanya futur. Sudah diberi anugerah Allah untuk taat, untuk menghafal Quran, kok kapok? Nah, itu namanya futur. Gitu ya. Sudah diberi kemampuan untuk berjuang hafal Al-Quran, tapi kemudian murojaahnya males. Nah, itu futur. Kalau untuk menghafal butuh energi 1000, untuk murojaah itu 100.000 harusnya. Karena ya penyakit orang menghafal Quran itu memang betul futur itu. Mohon maaf saya persempit saja ya, bukan dalam ibadah secara keseluruhan. Kalau ibadah yang wajib-wajib kan insya Allah tidak futur lah. Yang sunnah-sunnah mungkin agak futur itu biasa. Tapi kalau menghafal Quran, ini penyakit utama orang menghafal Quran itu futur. Jadi kalau ada kawan-kawan yang sementara ini merasa, aduh kok kadang-kadang boring, kadang-kadang banyak temannya, udah usah khawatir. Gitu, nggak usah khawatir gitu. Maka kemudian memang itu butuh konsistensi, butuh istiqomah, butuh semangat bersama ya. Bisa itu. Dan yang pada akhirnya memang betul-betul jadi dalam arti, mohon maaf, kenapa 30 juz dan betul-betul menjadi akhirnya itu selalu sedikit apa Ibu. Tapi nggak usah kecil hati. Gitu. Memang sedikit, terus terang aja. Jadi kalau mohon maaf ya, misalnya ada satu sekolah ini katakanlah SD atau SMP yang sering kemudian memvisuda sekian puluh orang penghafal Quran itu. Saya tidak seuzon, tapi hampir bisa saya pastikan tidak ada yang lancar. Paling 1-2 orang yang siap disimak. Yang kita masuk lancar itu kalau dia siap disimak satu majelis dengan bacaan tartil, kalau ditodong, ayo jadi imam, baca juz 7. Itu bisa, itu namanya itu sudah di. Tapi umumnya yang di wisuda itu mohon maaf itu yang pernah setor hafalan. Bukan yang kemudian teruji dengan murojaahnya yang panjang. Karena itu butuh waktu dan butuh kesungguhan. Gitu ya. Maka dalam tradisi pesantren penghafal Quran, umumnya itu nggak bisa itu pakai cepat. Misalnya 40 hari hafal atau setengah tahun hafal. Mungkin setorannya selesai mungkin. Tapi menjadi yang istilahnya barang jadi sebagai seorang yang itu tidak mudah, gitu ya. Itu rata-rata jumlahnya sedikit sekali. Kami sendiri, alhamdulillah ketika satu angkatan itu mungkin 30 orang sampai 40 orang, tapi akhirnya di wisuda 2 orang. Tahun sebelumnya 3 orang, tahun berikutnya 5 orang, itu saja. Karena memang sekali lagi untuk awalnya menghafal secara umum memang semangat itu, tapi giliran sampai harus selesai dan menjadi orang-orang yang betul-betul komitmen itu yang butuh perjuangan dan yang lebih utama hadza min fadli rabbi, itu semua karunia dari Tuhan. Ya, maka kemudian kita hanya ingin berusaha bersama-sama untuk melayakkan diri kiranya kita diberi karunia seperti itu. Ya, poinnya seperti itu saja. Jadi kita ingin bersama-sama menunjukkan bahwa futur seperti itu memang menjadi penyakit utama bagi siapapun yang ingin menghafal Al-Quran. Ya, sehingga kemudian memang satu sisi, oh berarti nggak sendirian ya, iya, nggak hanya sekelompok, enggak, itu semua orang akan mengalami seperti itu. Itu satu sisi, sehingga kemudian kita ingin menguatkan bersama ya, jangan kecil hati. Kalau kami biasa identifikasi itu yang
melemahkan hafalan itu 3. Penyakitnya santri yang ngapal Quran itu 3. Satu apa? Yaitu futur itu nomor 1 itu malas, boring apa gitu. Yang kedua apa? Ngantuk. Bawaannya pengen tidur terus itu yang kedua. Bawaannya begitu. Maka kadang-kadang kenapa santri kalau pulang ke rumah langsung itu libur 1 minggu dari pagi sampai malam tidur. Ya itu yang kedua. Di rumah ini di pesantren begitu ya. Nah yang ketiga, yang biasanya kalau kemudian kita mengawal bersama, itu akhirnya karena di pesantren ya, itu akhirnya tanpa terasa waktu tercuri untuk ngobrol. Ya ada kawan misalnya gitu, oh itu nggak terasa itu. Misalnya kita baca Isya, pas megang Quran, ngapal, itu tiba teman-teman mungkin lagi boring, dekatin kita, ngobrol. Itu nggak terasa itu karena sampai apa malam larut baru tidur sehingga kemudian kehilangan waktu berjam-jam untuk ngobrol. Itu berulang. Maka paling tidak kalau pagi ini kita ingin bersama-sama bagaimana petunjuk Al-Qur'an mengatasi ya penyakit yang satu ini, itu khususnya dalam konteks kita bermulazamah dengan Al-Qur'an, berhikmat dengan Al-Qur'an atau menghafal Al-Qur'an, maka menjadi sesuatu yang sangat penting untuk selalu kita ingatkan hal seperti itu. Itu poin yang kedua ya. Berikutnya, mari kita lihat kalau lawan dari futur yang maknanya malas, ada kata lain di Al-Qur'an digunakan itu kata malas ya. Itu adalah kaslan atau jamaknya kusala ya. Itu artinya malas. Itu maknanya identik begitu ya. Bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Yang pertama, kita harus ingat itu adalah sifat utama orang munafik. Maka lawan dari futur ini apa? Rajin, istiqomah, kan gitu. Sehingga kalau orang itu futur, berarti apa? Dia malas, maka sama dengan orang munafik. Kan buruk sekali. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita lihat misalnya di surah nomor 4, surah An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Surat An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaskur ria, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ya. Jadi salah satu sebab kemalasan itu karena spirit awalnya, niat nawaitunya bukan untuk ridha Allah. Maka begitu tidak mendapat apresiasi, pujian dari orang, mereka menjadi kendor. Kan? Maka penting untuk kita meluruskan niat kembali, mengapa kita menghafal Al-Quran, mengapa kita harus selalu membersamai Al-Quran, mengapa kita harus murojaah Al-Quran. Mau, Bun. Itu ya, itu penting saya kira itu. Sehingga kemudian agar tidak terjerat ke jalan orang-orang yang memiliki sifat yaitu munafik, maka kita harus saling menguatkan untuk membangun bi'ah. Bi'ah itu lingkungan pergaulan kita yang saling menguatkan kita agar tetap istiqomah dengan Al-Quran. Beberapa kasus yang kami temui atas anak-anak kita yang begitu lancar Al-Qur'annya, tapi karena kekhilafannya menemukan bi'ah yang sesuai, hilang. Ya, beruntungnya kemudian terkadang menjadi sadar kembali. Hilang itu artinya sama sekali tidak jalan, tidak lancar begitu. Itu karena apa? Karena salah pergaulan. Gitu. Sehingga kemudian yang tadinya begitu bagus di tes bacaan hafalannya bagus, tapi kemudian setelah berinteraksi bersosial kok ketemunya dengan komunitas yang tidak peduli dengan Al-Quran, tidak peduli dengan hafalan Al-Quran, maka itu bisa hilang. Maka penting di sini untuk kemudian langkah berikutnya ya kita maka bagus sekali ini Bunda semua ya punya komunitas yang saling menguatkan di kelas tahfidz ini. Ya apapun namanya lah kira-kira gitu, tapi itu satu ikhtiar yang baik sekali. Karena apa? Untuk mengingatkan kita kiranya kita selalu istiqomah dengan Al-Quran kita. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan berdoa ya dalam hadis sahihnya itu, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat malas. Karena memang ini sifat
malas. Dan itu adalah bagian dari sifatnya syaitan. Malas, menunda untuk berbuat baik. Maka tadi betul yang sudah singgung ya di Al-Quran itu, untuk ke Allah itu tidak ada itu. Kata-kata kemudian pelan-pelanlah ke Allah, enggak ada. Di Al-Quran semua ayat yang menunjukkan agar kita menuju Allah itu mesti dengan bersegera. Jangan ditunda. Misalnya Pak, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepatlah kamu menuju ampunan Tuhan. Atau fafirru ilallah, larilah kamu menuju Allah. Atau fastabiqul khair, as-sabiqu ila maghfiratin. Berlombalah kamu. Lomba berarti apa? Ya serius, sungguh-sungguh. Dan seterusnya. Ini poin kita ya. Sehingga kemudian yang pertama mengatasi futur ini harus kita kembali ke komitmen awal. Kenapa kita harus membersamai Al-Quran. Maka kemudian kalau akhirnya malas, itu berarti itu penyakit yang memang sering kali diidap oleh orang yang dalam proses menghafal Al-Quran, bahkan yang sudah hafal sekalipun, tapi yang juga menjadi catatan kita, itu menjadi salah satu sikap orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan menjadi orang yang munafik, karena itu akan menjadikan kita jauh dari kebaikan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, apa yang Allah janjikan atas orang-orang yang kemudian selalu berusaha untuk tidak futur, untuk istiqomah, untuk rajin, misalnya kira-kira begitu ya. Di antara jenis keutamaan yang Allah berikan dan janjikan, misalnya ya, Al-Quran itu sendiri kan oleh Allah dikatakan sebagai Al-Quran kitab yang selalu memberkahi. Maka tadi sudah kita singgung. Saya ambil contoh satu ayat misalnya di surah nomor 6 Al-An'am, ada ayat 155, Allah berfirman apa? Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Surah 6 ayat 155. Silakan. Hidupkan dulu, belum hidup. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Iya, kami turunkan dengan penuh berkah. Bahkan sejak awal turunnya pun sudah penuh berkah. Maka di ayat yang lain Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sungguh kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah. Itu ada di surah Ad-Dukhan ayat 3 ya. Sehingga kemudian malam apakah itu yang pertama kali Allah turunkan Al-Quran? Nah, oleh Al-Quran di ayat yang dikatakan apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malam Lailatul Qadar. Maka nuzul Quran dalam konstruksi para ulama tafsir, ulama ahli Al-Quran itu ada dua kali. Awalan, yang pertama dari Ruh Mahfud, dari Baitul Izzah ke sama dunia, langit dunia. Itu yang sekaligus itu. Karena Al-Quran itu, kata Al-Quran juga kan, ada surah Al-Buruz, bunda-bunda sudah hafal kan, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfud. Al-Quran yang mulia ini di dalam lauh mahfud. Maka Al-Quran itu di-download lah, kalau bahasa anak milenialnya, download, diambil. Bahasa milenial ya, kalau kita kan kolonial. Itu di lauh mahfud. Baru kemudian dari langit dunia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Jibril, itu yang bertahap. Ya, itu yang bertahap. Maka kemudian misalnya redaksi penurunan Al-Quran itu ada dua. Ada inna anzalnahu. Itu yang sekaligus tuh. Pakai kata anzalna. Tapi nanti di surah Al-Hijr Allah katakan inna nahnu nazzalna. Nah, kalau nazzalna itu graduasi bertahap, berguyur kira-kira gitu. Maka malaikat misalnya tatanazzalu alaihimul malaika. Ketika turun itu tatanazzal terus bunyi. Ini sekedar informasi kebahasaannya ya. Nah, maka oleh Allah katakan malamnya pun penuh berkah. Sehingga jangan pernah lelah untuk membersamai Al-Quran. Karena kita kan selalu diberkahi. Gitu. Entah bagaimana caranya. Gitu. Usahakan selalu tidak ada waktu-waktu tanpa Al-Quran. Itu penting ya, kira-kira gitu. Entah bagaimana cara nantinya kita melakukannya, tapi usahakan itu.
Sehingga kemudian bagi orang-orang Al-Quran itu tidak ada namanya waktu kosong, nggak ada. Ngapain ya? Nggak ada, karena selalu akan lisannya akan selalu kemudian untuk basah dengan bacaan Al-Quran. Kira-kira begitu. Ini poin berikutnya tentang pentingnya manajemen futur ini untuk kembali menyatakan bahwa malas itu memang penyakit utama orang menghafal Quran. Maka dibutuhkannya kita sikap yang konsisten dalam sungguh-sungguh kita, dalam sikap rajin kita, agar tidak terkena penyakit futur. Kemudian sebagai lawan dari futur adalah sikap rajin, sikap istiqomah, sungguh-sungguh. Itu bagaimana Al-Quran kemudian membingkai untuk mengingatkannya bahwa level seseorang kelak nanti di akhirat itu akan sangat tergantung tingkat kerajinan amalnya. Ini sampai 2 kali seperti Al-Quran. Mari kita lihat yang pertama di surah nomor 6 Al-An'am ayat yang ke-132. Allah berfirman, "Walikullin darajatun mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun." 130 berapa? 2. 130. Dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Iya, masing-masing orang sesuai dengan tingkat apa yang mereka kerjakan. Ya, kelak nanti di akhirat. Nah, satu sisi ayat ini menunjukkan kabar gembira buat kita. Jadi jangan kecil hati, misalnya kita kok tidak bisa beramal seperti orang-orang yang mungkin maksimal sekali. Misalnya begitu ya. Karena sebetulnya amal itu memang tingkat kerajinan kita itu kelak menentukan posisi. Tapi kalau kita nggak serajin misalnya para orang-orang khusus gitu ya, para ulama, tidak sealim ilmu kita, ya nggak usah kecil hati. Kuncinya apa? Tadi berakhlak Al-Quran. Ya, maka kemudian seringkali sampaikan itu, bahkan kemarin kami tulis di kuat kami ya, di IG kami, saya katakan apa itu, mungkin kita tidak akan sealim para ulama yang memiliki latar belakang ilmu yang Masya Allah gitu, tidak akan serajin para abidin ahli ibadah dan ibadah kita, tetapi kalau kita terus berjuang memiliki akhlak Al-Quran, hidup dengan naungan akhlak Al-Quran, berinteraksi sosial dengan akhlak Al-Quran, maka juga mulia gitu. Hidup kita juga mulia, karena yang akhirnya itu menentukan kemuliaan di akhirat itu amal kita, bukan seberapa kecerdasan kita. Ya, itu contoh kecilnya begitu kira-kira gitu. Nah, misalnya para ulama mengatakan itu suatu saat ada orang yang ada namanya Imam Junaid Al-Baghdadi, itu ditanya gitu, bagaimana kira-kira keadaan orang di kubur di akhirat itu. Ya kalau kecerdasannya kan sudah bersama nanti jenazahnya rusak gitu. Kecerdasannya tersimpan di otak kita, ya nggak ngaruh lagi sudah. Yang ada apa? Apa yang kita amalkan. Maka dengan ilmu kita amalkan, itu yang akan membantu kita di akhir hayat. Maka kemudian kita terus membaca Al-Quran gitu ya. Itulah kalau kata Rasulullah apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kita baca Al-Quran dengan niat meraih ridha Allah, kelak nanti di akhirat itu akan menjadi syafaat bagi pembacanya itu. Ya, sehingga kemudian dari sini kita dimotivasi oleh Allah dan Rasulnya untuk selalu berkomitmen membersamai Al-Quran. Ya. Satu lagi ayat yang mirip seperti itu kita temukan di surah 46, ya, surah 46 ayatnya yang ke-19, redaksinya hampir sama, ya. Walikullin darajatun mimma 'amilu. Surat 46 ayat 19. Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan. Ya, setiap orang akan meraih apa yang mereka kerjakan, sehingga agar kita meraih sebanyak-banyak ridha Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jangan putus, ya, jangan menjadi orang yang malas. Ya, ini sekali lagi memang satu sisi yang menenangkan kita, bukan menenteramkan, paling tidak menenangkan ya, karena mengalami semua gitu. Bayangkan tuh, seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar pernah mengalami begitu.
pernah mengalami seperti itu. Sehingga Rasulullah mengingatkan itu seandainya si Abdullah Indra tetap istiqomah. Beliau dengar, udah langsung akhirnya mulai saat itu nggak apa namanya nggak futur lagi ya itu. Maka terkadang bagaimana akhirnya kita tetap memelihara konsistensi istiqomah kita. Cara Allah mengingatkan itu macam-macam gitu ya. Maka termasuk kita pagi ini atau kali ini kita mengangkat tema ini, saya kira ini bagian dari ikhtiar kita agar kita tidak terjerat dengan penyakit tersebut. Sehingga kita tetap istiqomah, tetap rajin, kira-kira gitu. Sehingga kemudian memang dibutuhkan sekali lagi kesungguhan, bersungguh-sungguh. Ya, sehingga orang yang bersungguh-sungguh dalam menyikapi setiap apa yang kita hadapi, hakikatnya itulah yang menjadi kualitas diri kita. Ya, hidup yang begitu. Kita lihat misalnya penegasan Allah di surah nomor 3 ayat 142. Surah 3 142 Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ya, surah Al-Imran ayat 1. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Iya. Apakah kamu mengira akan meraih kemuliaan hidup itu sedang belum terbukti? Kemuliaan hidup apa? Ya di dunia akhirat gitu. Apakah kamu mengira langsung kalau jadi orang beriman terus otomatis mulia? Ya enggak. Akan ada ujian. Salah satu ujian kalau kita ingin mulia dengan Al-Quran itu apa? Ya malas. Itu ujiannya gitu. Maka jangan dipikir ada orang yang kemudian apa langsung semuanya, enggak. Pasti mengalami fase-fase seperti itu, semua mengalami. Gitu. Mengalaminya bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir, bisa setelah selesai. Karena memang itulah sunatullahnya begitu. Kalau bahasa gampangnya, memang untuk meraih kebaikan, kemuliaan, ya pasti tahapan-tahapannya akan seperti itu. Maka kita berarti apa? Diajari untuk sungguh-sungguh menyikapi hal seperti itu, kemudian dengan jalan dan cara apa sedapat mungkin kita untuk istiqomah, untuk memiliki sikap istiqomah, rajin, kira-kira gitu ya. Tidak mudah untuk berhenti, tidak mudah untuk meninggalkan atas apa yang sudah kita raih dalam kebaikan-kebaikan. Kenapa dan bagaimana caranya? Di antara caranya adalah bahwa sikap istiqomah, konsisten, rajin, itu kalau kita bisa terus lakukan berarti kita itu meneladani sifatnya Allah. Sifat utama Allah yang dijelaskan Al-Quran itu apa? Konsisten, istiqomah sekali, rajin sekali. Ya kan? Nggak kebayang kalau Tuhan itu misalnya berhenti ya ngurus alam semesta ini. Apa yang terjadi kemudian? Ya assalam, kiamat. Gitu. Maka konsisten, itu sifat utama Allah. Mari kita lihat surah 10 ayat yang ketiga. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amr. Sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Iya. Poin yang ingin kita garis bawahi berkaitan dengan tema kita itu adalah pernyataan Allah yang mengatur segala urusan. Yudabbirul amr. Ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu maknanya al-hal wal istimrar. Menunjukkan makna sekarang dan terus-menerus, konsisten. Allah mengatur segala urusan makhluknya. Jadi kalau ada orang yang berkata setelah Allah menciptakan alam semesta ini disertai dengan aturannya yaitu sunatullah, terus Allah terus diem aja, nggak aktif lagi, salah. Allah sebagai Rabb itu terus aktif untuk mengurus hambanya, untuk mengurus makhluknya, ya. Termasuk kemudian tadi mengatur segala urusan. Atau kalau dalam bahasa di surah Ar-Rahman itu sangat sibuk dengan urusan-urusan baik. Kalau manusia kan ada yang sibuk dengan urusan yang mohon maaf nggak jelas kan. Sibuk apa? Kelihatannya sibuk tapi nggak ada hasilnya apa-apa. Kalau Allah enggak. Maka di Al-Quran misalnya apa? Diingatkan bahwa kulla yaumin huwa fi sya'an.
Setiap hari Allah itu selalu sibuk. Sibuk untuk mengurus hambanya, sibuk untuk memenuhi kebutuhan makhluknya, dan sibuk untuk mengabulkan doa-doa hambanya. Itu poin kita ya. Sehingga kemudian kita kalau berusaha jadi orang rajin, tidak futur, itu berarti kita dalam posisi jalan sedang mencontoh Allah Subhanahu wa taala yang sifat utama adalah rajin. Sifat utamanya adalah konsisten, sifat utamanya adalah tidak futur. Saya kira begitu. Sehingga kemudian sudah sewajarnya sebagai seorang mukmin kita harus berusaha untuk melakukan hal tersebut. Itu yang tentang keutamaan. Kemudian ini tidak kalah penting. Ya, orang yang bersungguh-sungguh berkomitmen dengan usahanya kebaikan itu akan selalu diberikan petunjuk oleh Allah. Dapat hidayah. Kan kita sering minta hidayah loh. Dalam surah Al-Fatihah itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikanlah kami hidayah untuk dapat menempuh jalanmu yang lurus. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menjemput hidayah itu? Salah satu syaratnya kata Al-Quran apa? Bersungguh-sungguh. Mari kita lihat surah nomor 29 ayat 69. Allah berfirman di ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Iya, orang yang bersungguh-sungguh. Berjihad di sini maknanya bersungguh-sungguh. Maknanya. Kenapa? Bukan berjihad dalam arti perang ya. Kenapa? Karena Al-Ankabut ini surah yang turun ketika Nabi masih tinggal di Makkah. Kategorinya Makkiyah. Sedangkan izin perang itu ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Maka disebut kategori Madaniyah tahun 2 Hijriah. Dengan turunnya surah 22 ayat 39, Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Allah mengizinkan kamu untuk berperang karena kamu dizalimi. Nah, pertanyaannya, loh, kok di Mekah yang belum diizinkan perang, kok sudah ada perintah jihad? Maka makna di situ bukan perang, tapi apa? Bersungguh-sungguh. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya, pentingnya kalau kita memahami Al-Quran itu juga harus melihat konteksnya, melihat asbabun nuzulnya, melihat pendekatan periode Makki Madaninya supaya tidak salah dalam memahami itu. Ya, karena ada orang yang menganggap yang nama jihad itu mesti perang, gitu. Padahal tidak. Ya, Al-Quran tidak selalu seperti itu. Ada redaksi khusus yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk arti perang, makna perang, yaitu qidal. Ya, tapi kalau untuk jihad itu lebih luas dari sekedar perang. Yang utamanya apa? Ada makna lughatannya, makna kebahasaannya, yaitu apa? Berjuang bersungguh-sungguh. Maka di ayat tadi dikatakan, dan orang-orang yang ingin bersungguh-sungguh, ingin menempuh jalanku, pasti aku akan berikan hidayah. Pasti aku akan berikan petunjuk. Bahkan itu kalau kita lihat dari sisi gramatika, strukturnya, itu Allah menggunakan kalimat penguatnya sampai 2 kali. Sungguh pasti. Lanahdiyannahum. Huruf lam dan nun tasydidnya itu menunjukkan satu penguatan atas janji Allah tersebut. Ini sama dengan ayat la in syakartum la azidannakum, sama itu. Maka jika kamu bersyukur, sungguh pasti aku tambah. Nah di sini, jika kamu bersungguh-sungguh, serius, istiqomah, konsisten, maka sungguh pasti aku akan berikan hidayah, petunjuk. Untuk apa? Untuk terus jalan. Itu ya, ini ya, hal yang saya kira penting untuk kita bersama, terutama dalam konteks kita sedang membersamai Al-Quran. Kemudian berikutnya, terkait dengan manajemen futur ini, supaya kemudian kita tidak mudah terjerat pada rasa malas itu. Penting untuk kemudian ada kata kunci lain dalam Al-Quran, yaitu al-waqt, waktu. Dalam bahasa Indonesia namanya disiplin, gitu ya. Nah, disiplin itu berkaitan dengan salah satunya aspek waktu. Nah, maka kemudian berkomitmen dengan waktu.
waktu atas anugerah Allah ini menjadi penting sekali bagi siapapun yang kemudian ingin meraih keberhasilan dalam setiap usahanya, termasuk usahanya dalam menghafal Al-Quran. Karena modal terbaik kita itu waktu, anugerah Allah ini. Maka salah satu sifat orang yang beruntung itu apa? Tidak menghabiskan waktu pada hal-hal yang tidak berguna. Mari kita lihat misalnya di surah 23 ya. Surah 23, Al-Mu'minun ayat yang ketiga. Itu Allah berfirman apa? Setelah Allah qad aflahal mu'minun alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Gitu. Dari ayat satunya atau 3 aja, Ustaz? Langsung 3. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ahlul Quran harus begitu, ya. Yaitu harus menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Penting. Supaya kemudian kita menjadi aflahal mu'minu, mukmin yang beruntung. Ya kan? Karena apa? Ini kadang-kala pencuri waktu kita nggak terasa sekarang ini. Misalnya apa? Kita mungkin pengen, kalau anak sekarang namanya healing katanya. Healing. Ini apa penggunaan istilah yang sangat tidak tepat. Healing itu kan sebenarnya terapi kan, karena ada luka batin yang mendalam, traumatis di masa lalu, maka perlu penyembuhan, pengobatan dengan healing gitu kan. Tapi sekarang bosan dikit langsung, ayo kita healing yuk. Nah, kira-kira begitu. Itu nggak tepat sebetulnya. Apalagi orang Quran nggak perlu healing, dia selalu korban. Sama Quran kok malah ya. Bersama Al-Quran sendiri kan kita sudah bagian dari cara menghealing, kira-kira begitu. Karena apa? Al-Quran itu salah satunya kan punya fungsi apa? Syifa. Begitu. Coba lihat surah nomor 10 ayat yang ke-57. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Surah 10 ayat 57. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Iya. Penyembuh penyakit dalam dada itu penyakit rohani. Ya, salah satunya kalau ada yang trauma atau apa, mestinya dengan menghayati, mentadaburi, membaca paling tidak Al-Quran, sembuh gitu. Bukan malah kalau kita merasa agak malas dengan Al-Qurannya malah ditinggal, bukan. Tapi meskipun memang itu tidak mudah ya, paling tidak istirahat ya boleh, bagus lah. Tapi jangan sampai kemudian justru melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, harus dihindari. Ya, pencuri waktu kita itu apa? Ya kalau kita kemudian tanpa terasa aktif di media sosial, mungkin menonton tayangan di YouTube atau apa, itu nggak terasa berjam-jam, nggak terasa. Ya, karena kemudahan akses itu justru terkadang menjadi ujian buat kita. Bagaimana mengelola atau memanfaatkan waktu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Bunda semuanya, bahwa waktu kita sangat sempit, ya, sangat terbatas. Dan Rasulullah sudah mengingatkan itu ketika beliau bersabda, ikhtanim khamsan qabla khamsin, jaga 5 hal sebelum datang 5 hal. Salah satunya apa? Waktu luangmu sebelum waktu sempitmu. Ini berarti apa? Kenapa kita nggak boleh menunda kalau ingin berbuat baik? Karena nggak ada cerita orang hidup itu semakin hari semakin luang waktunya, nggak ada. Misalnya, dan nanti kalau sudah pensiun kan saya nggak kerja, luang waktu. Belum tentu. Karena luang waktu itu bukan masalah kerja tidak kerja, tapi kesungguhan niat kita. Apalagi kalau kemudian kita bicara kemudian pada aspek fisik misalnya, luang waktunya luang, tapi fisik nggak. Kemudian pikiran fisik kita tidak lagi fresh misalnya, kan masalah juga. Maka dalam konteks ini penting untuk meletakkan sesuatu pada porsinya yang tepat. Sepanjang kita niat sungguh-sungguh dan cara yang benar, maka insya Allah yang namanya futur dengan sendirinya akan berkurang. Meskipun terkadang masih muncul. Gitu ya. Kata kuncinya apa? Ada kesungguhan tadi. Dan bagi yang sungguh-sungguh itu, yang simbolnya adalah kesabaran, Allah akan tolong. Yang kita lihat di surah nomor 2, ayat 153 ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Surah 2, 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan nomor 1 apa? Sabar.
Sabar ini simbol usaha yang sungguh-sungguh, tidak mudah menyerah, tidak mudah untuk putus asa, tidak mudah untuk menjadi patah. Itu namanya simbol dengan istilah apa, kesabaran. Maka sampai 2 kali disebut di Al-Quran, ya ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar ini dan juga sholat. Maka sekali lagi cara kita untuk memanage diri kita supaya tidak terkena penyakit futur ini, salah satunya ingat anugerah Allah berupa rangkaian waktu ini. Yang kalau kita bandingkan dengan waktu kehidupan yang kelak di akhir sangat sebentar. Perhatikan dialog Allah dengan orang-orang yang telah meninggal. Mari kita periksa salah satu contoh relativitas waktu ini. Di surah nomor 23, surah Al-Mu'minun, ayat 112 sampai 114. Allah bertanya kepada orang telah wafat, qala kam labistum fil ardi adada sinin, qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'al 'adin, qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja jika kamu benar-benar mengetahui. Umumnya manusia kan usianya puluhan tahun. Nabi Nuh alaihissalam dakwahnya saja 950 tahun. Berarti kurang lebih usia beliau 1000 tahun. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam beberapa riwayat usia beliau sampai 450 tahun. Dan usia Nabi Muhammad SAW yang umatnya rata-rata 60-an tahun. Kok yang ditanya tadi menjawab, kami tinggal di bumi hanya sehari. Itu pun kemudian ada yang bilang, enggak sampai sehari, cuma setengah hari. Itu pun dikoreksi oleh Allah, enggak, kalau kamu tahu sebenarnya kamu itu tinggal di bumi ini sebentar sekali waktu. Ratusan tahun, puluhan tahun kok dibilang sebentar. Gimana ceritanya? Kan gitu kan. Jawabannya kita temukan di surah 22 ayat 47. Inilah alasannya kenapa orang yang tinggal di bumi sebetulnya puluhan tahun kok dikatakan sebentar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yasta'jilunaka bil 'adzab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Surat 22 ayat 47. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Iya, sehari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun dengan perhitungan. Perhatikan, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Berarti 24 jamnya waktu di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun hitungan kita di dunia ini. Maka wajar ya kalau kita lihat 24 jamnya 1000 tahun, berarti 1 jamnya kurang lebih 42,5 tahun atau 43 tahun. Maka kalau orang usianya itu katakanlah 80 tahun, kan berarti cuma 2 jam. 85 tahun, ya 2 jam kalau kita konversi waktu di akhirat. 2 jam itu bagi teman-teman yang hobi nonton drakor belum selesai itu 2 jam. Sudah sekali. Maka apa? Waktu kita sangat sebentar. Itulah mengapa rumus agar tidak futur dalam konteks waktu ini, Allah bilang apa? Ini salah satu ayat yang kita sering sebut sebagai ayat yang mendorong kita untuk selalu memanfaatkan waktu dengan baik. Ya. Itu ada di surah Asyar, surah Alam Nashrah, surah Asyar, ayat yang ke-7 dan ke-8. Fa'iza farokta fansab wa ila rabbika farqab. Surah 94 Alam Nashrah Asyar ayat yang terakhir 7 dan 8. Maka apabila telah selesai urusan dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Apabila selesai satu urusan, maka segera. Maka di situ huruf fa itu maknanya urutan yang cepat, segera.
Ini berbeda dengan kata summa. Kalau summa itu menunjukkan urutan tapi waktunya lama. Itu. Ya misalnya kaifa takfuruna billahi kuntum awatan summa yumitukum summa yuhyikum. Itu lama waktunya, ada yang puluhan tahun kan. Tapi kalau huruf fa itu maka itu fa iza faragta fansab. Ini sama kalau saya bertepuk tangan. Nah, antara saya bertepuk dengan keluarnya bunyi itu huruf fa itu. Artinya jangan tunda. Segeralah untuk disusun. Nah, disinilah kemudian kalau kita breakdown dalam bentuk konkret untuk dieksekusinya apa? Bikin rencana yang baik, agenda jadwal hidup yang benar sehari-harinya, dan pilih prioritas. Itu kata kunci. Ya. Kita setiap hari harus memiliki itu. Kalau awal-awal mungkin perlu ditulis, ya tulis jam sekian saya harus ngapain, kapan Al-Qur'annya ini. Untuk Al-Quran jangan dikasih sisa waktu, harus utama. Saya jam sekian untuk Al-Quran. Begitu. Bahwa kemudian ternyata ada uzurnya, misalnya gitu, ya kita sudah punya waktu yang fleksibel untuk diganti di kapan. Itu ya. Itu cara kita untuk memantapkan diri agar tidak mudah terkena futur. Karena memang harus itu punya manajemen waktu yang bagus, dan itu bagian dari ibadah kita, komitmen kita menghargai waktu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baliknya kalau orang kemudian gagal di poin ini ya, tidak peduli dengan urusan bagaimana mengatur jadwal hidupnya, agenda hidupnya, bahkan tidak tahu prioritas apa yang harus didahulukan dan diakhirkan, itulah yang kemudian menjadi masalah problemnya. Sehingga ini universal ya, siapapun kalau kita lihat mau kita dalam bidang apapun yang kita sebut orang-orang kemudian mencapai puncak prestasinya, itu umumnya mereka adalah orang-orang yang sangat berkomitmen dengan waktu. Tidak mudah menunda, tidak mudah untuk mengabaikan waktu anugerahnya. Karena sekali lagi, begitu selesai waktu yang kita miliki telah Allah katakan tutup, selesai, maka kita tidak bisa bernawar lagi. Nah, inilah catatan kecil kita sekelumit dari apa yang disampaikan oleh Al-Quran, bagaimana agar kita tidak mudah terjatuh pada jeratan sikap malas atau futur, dan semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang istiqomah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bunda Ida ya, untuk mungkin mengatur lalu lintas pembicaraan kita berikutnya. Alhamdulillah, tabarakallah Ustaz Dr. Ali Nurdin MA. Masya Allah, sangat luas samudra ilmu beliau. Semoga ilmunya menjadi amal jariah yang tak terputus dan akan bermanfaat untuk kita semua. Syukron jazakumullah khairan katsira atas materi yang disampaikan pagi hingga menjelang siang hari ini. Semoga dengan bertambahnya ilmu yang dibagikan akan bermanfaat, menjadi bekal dalam mengarungi hidup terbaik. Rasulullah sering berwasiat kepada sahabat yang tentunya menjadi wasiat juga bagi kita sebagai umatnya tentang pentingnya memelihara amalan dengan istiqomah. Semoga Allah selalu mengaruniai kearifan dalam setiap langkah kita mengarungi jalan kehidupan. Dan semoga Allah senantiasa bimbing kita menjadi insan-insan yang berakhlak Al-Quran dan saling menguatkan dalam membersamai Al-Quran. Kepada bunda-bunda solehah yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz Dr. Ali Nurdin MA, dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand. Monggo. Terima kasih atas perhatiannya. Dipersilahkan bunda-bunda solehah untuk raise hand. Kepada mungkin Bunda Ernawati, ada yang ditanyakan? Kami persilahkan. Oh, ada yang sudah masuk dari Bunda Lucy. Kepada Bunda Lucy, monggo silakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
bertanya Pak, bagaimana kita membedakan ya, kan kita untuk bersungguh-sungguh harus istiqomah dan sabar gitu ya. Nah, bagaimana kita membedakan apakah sesuatu godaan dari luar, misalnya tawaran, oh ada program yang hafalan yang begini misalnya, ada program yang dengan iming-iming yang pasti kan mereka ada iklannya lah ya gitu ya. Iklannya kan pasti kecap nomor 1 gitu. Nah, bagaimana kita bisa membedakan bahwa yang kita jalani ini sudah baik, nggak mudah tergoda dengan program-program dari luar misalnya seperti itu. Apakah itu merupakan kita ingin pasti kan ada keinginan untuk menjadi lebih baik misalnya ya. Nah, apakah itu yang kita bisa membedakan? Apakah itu sebetulnya itu cuma godaan aja atau cuma ambisi kita atau bagaimana itu? Mungkin ada kiat-kiatnya. Terima kasih. Baik. Langsung ya, Bunda Ida ya. Baik. Pertama, tentu dari aspek thariqah, cara menghafal Quran, cara mempelajari Al-Quran, cara menyerap ilmu Al-Quran, kita harus menjadi pribadi yang open mind, terbuka. Jangan fanatik pada satu cara. Itu. Poinnya begitu. Dan itulah sikap yang oleh Al-Quran dikatakan ulul albab. Coba lihat surah 39 ayatnya yang ke-18. Allah berfirman di ayat ini, alladzina yattabi'ul qawla fayattabi'una ahsana. Surah 39 ayat 18. Dibaca terjemahnya? Ya. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Mereka yang disebut ulaika alladzina yattabi'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Gitu ya. Jadi orang yang mau rendah hati mendengarkan pendapat lain, cara yang lain, gitu ya. Tapi kemudian dia berusaha dan memiliki kemampuan untuk memilih mana yang terbaik untuk dirinya. Itu. Ya, jadi kemudian kita juga jangan alergi dengan cara lain, dalam tanda petik metode yang ditawarkan oleh yang lain, meskipun mungkin boleh jadi agak berlebihan cara menawarkannya ya, karena tadi seperti SketchUp selalu nomor 1 misalnya gitu, nggak usah hobi juga, biasa juga gitu. Tapi kemudian kita husnuzon ya, atas setiap metode sebetulnya ada kelebihan dan kekurangannya. Tidak mungkin satu metode cocok untuk semua orang, nggak ada itu. Pasti ada kelebihan. Makanya kemudian dari sekian metode itu mana kira-kira yang menurut kita cocok. Nah, kita ambil. Kita istiqomahi di situ. Nah, terus kemudian ada yang nawarkan lagi, nggak apa-apa kita coba lihat apa sih ya yang terjadi sih. Kalau penasaran kemudian tanya, kenapa sih? Caranya apa sih? Kenapa sih? Nggak apa-apa. Tapi kalau itu ya saya sih sudah ngelaksanain. Oh, kalau ini kadang-kala kan barangnya sama, tapi istilah yang dipakai beda. Kadang-kala begitu. Dan itu ya kreativitas kawan-kawan aja untuk supaya menarik banyak orang cinta ke Al-Quran, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Maka misalnya pernah ada kita punya santri ya, itu penasaran gitu, kok ada itu apa sistem menghafal 40 hari khatam. Itu 40 hari khatam. Itu pakai sistem Ken. Itu bayarnya mahal itu. Sampai jutaan lah kira-kira disebut mahal itu jutaan gitu, karena dia dikemkan di hotel, terus kemudian anak kita ini kebetulan sudah hafal, sudah selesai, sudah hafal, tinggal murojaah, komitmen kira-kira gitu ya. Akhirnya karena kemudian penasaran, pengen lihat, ikutlah gitu. Kebetulan ada yang membayari begitu. Akhirnya setelah ikut saya tanya gimana hasilnya, adakah sesuatu yang baru? Enggak Pak, itu cuma setoran katanya. Jadi memang anak ini disuruh setor setiap hari 1 juz gitu. Nah, nggak usah mikir-mikir makan, nggak usah mikir macam-macam. Pokoknya kamu harus menyetorkan hafalanmu setiap hari 1 juz. Pagi, siang, sore, malam, store terus gitu. Ya wajar. Cuma masalahnya kita sedihnya yang seperti ini kok langsung dikatakan sudah menghafal Quran gitu. Ini karena sebetulnya yang lebih tepat sudah pernah setor hafal Quran. Itu tepat itu. Kalau hafal ya Quran itu kan nggak bisa setelah dihafal langsung begitu ditinggal
untuk ngapal juz berikutnya, untuk juz 1 masih lekat itu kan enggak itu. Udah ulang-ulang terus saja kadang pleset gitu kan. Itu kan keistimewaan Al-Qur'an ya. Sehingga kemudian kembali ke pertanyaan tadi, sebetulnya kita tetap bisa bersikap open mind ya, pikiran terbuka, rendah hati untuk menerima berbagai macam metode, tapi pada akhirnya yang kita rasakan, ini yang saya cocok buat saya. Itu silahkan, masing-masing bisa memilih yang pada akhirnya. Tapi sekali lagi, ini yang terpenting, ketulusan kita dan kesungguhan kita dalam menghafal itulah yang insya Allah akan menjadikan kita orang-orang yang disebut sebagai hamilul Quran, orang yang selalu membersamai Al-Quran. Gitu ya. Terima kasih. Kembali ke Bunda Ida, silakan. Syukron Ustadz atas jawabannya. Alhamdulillah bersambung lagi Ustadz dari pertanyaan dari Dr. Sri Purmawanti. Tafadhol Dr. Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida waktunya. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Oke, baik. Tadi di paparan Ustadz dijelaskan bahwa Al-Quran itu adalah syifa ya Ustadz, penyembuh atau penawar bagi penyakit, gitu ya. Nah, dalam kaitan dengan futur ini, pertanyaan saya, bagaimana kita mendobrak futur di saat tubuh kita kurang sehat, Ustadz? Apakah ada kiat-kiat dari Ustadz? Gimana saat kita sakit, saat kita tidak sehat, kita sholatnya tetap di awal waktu, kita setoran Al-Qur'annya tetap berjalan, dan banyak mungkin ibadah sehari-hari kita yang lain, seringnya saat tubuh kita kurang sehat itu jadi otomatis melemah juga. Nah, ada kiat-kiat tertentu nggak Ustadz supaya kita tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban kita pada waktunya di saat kondisi tubuh kita kurang fit atau kurang sehat. Saja pertanyaan dari saya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus sekali itu, Bu. Mari kita lihat surah nomor 64 ayat 16. Di awal ayat Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Silakan. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Oke, sudah. Bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupan. Dan Allah sendiri memberikan bentuk dispensasi kalau kita sakit. Maka justru menjadi sikap berlebihan kalau orang sakit memaksakan diri. Itu berlebihan. Maka amal yang utama ketika kita sakit itu apa? Ridho dengan sakit itu. Itu amal utama. Ya, ridho dengan sakit itu. Kita ridho bahwa ini sakit atas izin Allah, pasti ada kebaikannya. Lalu tentu tetap berusaha untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita semampu kita. Gitu ya. Ada seorang tabi'in, putra dari Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, namanya Aban ibnu Utsman. Beliau itu meskipun sakit, tetap memaksakan diri untuk kemudian pergi ke masjid untuk jamaah. Orang-orang sampai kemudian kasihan, kira-kira begitu ya. Tapi hal seperti itu memang menjadi pilihannya, dan itu nggak masalah. Tetapi yang kemudian misalnya orang karena sakit tetap tinggal di rumah, itu juga pilihan yang dibenarkan oleh agama. Dan itu bukan berarti futur. Karena memang pilihannya itu direstui oleh syariat. Begitu. Sama dengan kalau kemudian kita safar, kemudian kita akhirnya tidak sholat qobliyah ba'diyah karena kita mengambil pilihan untuk jamak, ya kan? Itu juga sesuatu yang direstui oleh syariat. Maka kalau kita kesulitan dalam musafar, sikap terbaik kita apa? Bertakwa sesuai kesanggupan kita, dalam hati kita menerima segala bentuk kesulitan dalam perjalanan itu sebagai bagian ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu saja tetap saja prioritas. Nah, maka kemudian itu poin pertamanya dulu ya. Itu dulu bahwa kemudian sebetulnya sikap yang paling utama ketika kita sedang kurang enak badan atau sakit itu menerima dalam hati kita, dan itu amalan qalbiyah itu dalam pandangan para ulama jauh lebih bermakna ketimbang amalan hati. Maaf, ketimbang amalan badan.
amalan hati kita, ridho dengan ketentuan Allah, ya. Itu yang kalau dalam studi literatur para sufi itu makom yang luar biasa tinggi sekali. Karena tidak mudah untuk bersikap seperti itu. Kadang-kala kan kemudian mungkin orang merasa apa ya, kecewa gitu. Ya Allah, aku kan sudah rajin, baik, kok sakit sih, kira-kira begitu. Padahal aku sehat ya untuk ibadah, kok malah sakit. Misalnya itu kan bentuk protes sama Allah, ya. Bentuk ketidakterimaan atas ketentuan Allah, dan ini harus sesuatu yang tidak pada tempatnya. Maka nomor satu yang harus kita jalani adalah kita ridho dengan ketetapan Allah itu. Nah, cara mendobraknya bagaimana? Ya tentu saja kita harus mengingat keutamaan di saat kita sedang mendapat kesulitan, kita tetap bisa istiqomah, itu keutamaannya besar sekali. Nah, tentu di sini batas yang kita masing-masing orang akan berbeda, ya, akan berbeda. Sampai contoh begini, ini pengalaman pribadi saya itu Bu ya. Kemarin kan tahun lalu kami kena Delta itu, saya kena COVID gitu. Itu kan kita punya punya amaliyah yaumiyah, ya, amaliyah harian yang kita selalu kerjakan begitu, yang saya kerjakan itu. Tapi saat pas puncak Delta 3 hari itu hampir mustahil itu kita bisa melakukan itu. Untuk sholat saja itu baca Al-Fatihah nggak selesai, karena nafasnya pendek sekali. Terus kemudian belum kepala. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi ya sudah, kita hanya banyak zikir, banyak membaca sholawat, mohon kepada Allah supaya diberikan kebaikan atas sakit ini. Terus begitu. Nah, kita giliran sudah mulai enak, misalnya kita terbiasa bangun malam, tetap bangun malam, cuma bacaannya nggak panjang, kira-kira gitu, sholatnya diperpendek, kayak gitu kan. Nah, kita punya yaumiyah untuk memurojaah juz-juz Al-Quran. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian dari yang biasanya sekian juz, ya kemudian kita pangkas menjadi beberapa juz. Intinya memang jangan sampai kemudian kita yang sudah kita coba istiqomahkan itu dihilangkan. Nah, cara berikutnya Pak, coba berusaha ganti untuk di waktu yang lain. Contohnya gini, kan mestinya tahajud itu malam ya, itu malam. Tapi kalau satu dan lain hal mungkin karena habis minum obat akhirnya tidur sampai subuh kan lupa. Itu usahakan untuk menggantinya di sholat duha dengan jumlah rakaat yang lebih. Itu salah satu kiat untuk menjaga istiqomah kita, konsistensi kita. Nah, kalau kemudian hari ini kita misalnya karena sedang nggak enak badan, akhirnya kita yang seharusnya membaca sekian lembar, akhirnya kita hanya bisa. Nah, sisa yang enggak ini coba usahakan untuk nantinya kita ganti di hari yang lain ketika sudah relatif sehat dan seterusnya. Ini salah satu bentuk cara agar kita tidak mudah-mudah untuk kemudian menghilangkan atau termasuk tidak mudah-mudah menggunakan alasan syar'i ya untuk kan sakit ini nggak apa-apa lah, nggak usah, jangan, kira-kira gitu ya, karena itu tersimpan rahasianya yang luar biasa atas usaha kita untuk istiqomah atau terhindar dari futur ini. Nah, dari hal-hal tersebut yang lebih dari itu semuanya kita memohon kepada Allah, mohon kiranya kita diberikan sikap istiqomah, berdoa. Terima kasih. Syukran Ustaz. Barakallah Ustadz Busri. Apa masih ada pertanyaan yang lain dari Bunda-Bunda Soleha? Izin bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Mohon izin bertanya, kiat untuk menghilangkan futur saat hati kita sedang sedih, sedang kecewa atau dongkol. Itu aja. Baik. Syukron. Assalamualaikum. Ya, baik, makasih. Nah, yang pertama tentu setiap orang punya cara tersendiri ya untuk mengatasi hal itu. Pengalaman hidupnya punya tersendiri. Gitu. Tapi sebetulnya satu pengalaman itu bisa cermin dari orang lain juga begitu. Maka di antara kalau kita sedang gundah, sedang sedih, ya kalau saran kami istirahat aja dulu, mungkin tidur. Kira-kira gitu, nggak usah melakukan, lepas semuanya dulu, lepaskan semuanya hal yang bisa membuat kita sedih itu, kira-kira coba atasi kesedihan itu dulu dengan cara apa yang proporsional, sikap yang baik, istirahat. Nah, maka kalau bisa tidur itu satu hal anugerah gitu ya, apa itu anugerah,
Kan ada orang yang agak sulit tidur kalau sedang stres, kadang sedih gitu ya. Maka kalau kemudian kita ambil air wudhu terus istirahat tidur, itu anugerah. Karena harapannya begitu bangun itu fresh, lebih baik lagi. Itu yang biasa kami sampaikan ke teman-teman. Jadi ada satu saat kawan ini malam-malam telepon gitu, jam 9 telepon curhat itu. Waduh, masuk berat sekali. Bla 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 kira-kira gitu. Setelah kemudian berhenti, sampai apa saran Pak Ali? Saya bilang gini aja. Sekarang itu telepon dimatikan, sekarang terus kemudian bersiap untuk istirahat tidur, lepaskan semua masalah, besok kita selesaikan bersama-sama. Loh, sarannya Pak? Itu sarannya. Saya bilang begitu kan. Akhirnya betul ternyata diikuti. Nah, hari berikutnya, waktunya setelah bangun, fresh itu, gimana? Alhamdulillah Pak, saya sudah dapat solusinya. Malah dapat solusi sendiri, akhirnya belum saya kasih nasihat itu. Nah, kadang seperti itu. Kadang kali itu jalan keluar solusi itu menjadi mampet gara-gara kita memang kemudian memaksa diri untuk men-take over masalah itu. Padahal inginnya Allah mungkin udah kamu istirahat dulu. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Coba lihat surah 12 ayat 86. Innama ashku basi wa husni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lam. Dia Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Iya, ini kan problem Nabi Yakub yang sangat memuncak ya. Beliau merasa setelah hidupnya sudah penuh begitu, maka beliau artinya apa? Sudah hanya kepada Allah aku mengadukan kesedihanku, duka deritaku, kesulitanku. Aku tahu bahwa Allah itu Maha mengetahui segalanya. Nah itu ya, jadi poin kita di awal ayat itu, hanya kepada Allah aku mengadukan kesedihanku, kesulitanku, masalahku. Sepenuhnya kemudian kalau dalam psikologi namanya releasing. Releasing itu melepas beban. Ya, dirilis sudah lepas. Selesai lah kira-kira. Selebihnya biar Allah yang urus. Nah, kita fokus untuk melaksanakan apa yang bisa kita laksanakan. Ya, lepaskan itu, selebihnya kita fokus melaksanakan apa yang bisa kita laksanakan. Nah, kalau kemudian misalnya belum fokus juga dalam urusan untuk menambah hafalan atau murojaah, ya paling tidak kita kemudian sudah nyaman dulu lah dengan hidup kita. Nah, itu insya Allah kelak atau selebihnya nanti bisa lebih produktif lagi. Terima kasih. Syukron barakallah Ustadz atas jawaban yang disampaikan. Semoga kita mendapatkan kefahaman ilmu dan keberkahan. Dan langkah kita dalam menuntut ilmu menjadi catatan amal soleh dan membawa akhir terbaik. Di balik istiqomah, ada perjuangan yang kuat, pengorbanan yang banyak, dan doa yang tak pernah berhenti. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Acara selanjutnya doa. Kami mohon izin Ustadz dengan hormat kepada Ustadz Dr. Ali Nurdin MA untuk memberikan doanya kepada kami, khususnya tahfidz kelas dan hadirin pada umumnya. Semoga Allah senantiasa memberikan ridhonya kepada kita dan istiqomahkan kita dalam kebaikan dan kebenaran. Tafadhol Ustaz. Baik, makasih. Mari kita hadirkan niat tulus kita semuanya memohon kepada Allah. Semoga Allah senantiasa meridhoi setiap sikap dan Allah memudahkan kita untuk istiqomah berkhidmat kepada Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, Engkau Maha Pembuka lagi Maha Lembut. Bukakan untuk kami pintu-pintu kelembutan-Mu dan kelembutan orang-orang yang arif. Ya Allah, Engkau Maha Pembuka lagi Maha Pengampun. Bukakan untuk kami pintu-pintu ampunan-Mu yang tidak terbatas. Ya Allah, Engkau Maha Pembuka, lagi Maha Penyayang. Bukakan untuk kami pintu-pintu rahmat, kasih sayang-Mu. Ya Allah, Engkau Maha Pembuka, lagi Maha Bijaksana. Bukakan untuk kami pintu-pintu kebijaksanaan-Mu.
Ya Allah, Engkau Maha Pembuka, lagi Maha Mengetahui. Bukakan untuk kami pintu-pintu ilmu dan pengetahuan. Ya Allah, Engkau Maha Pembuka, lagi Maha Pemberi rezeki. Bukakan untuk kami pintu-pintu rezeki yang Engkau berkahi. Ya Allah, Engkau Maha Pembuka, lagi Maha Kuasa di langit dan di bumi. Bukakan untuk kami pintu-pintu kebaikan langit dan bumi. Engkau adalah sebaik-baik pembuka keberkahan. Ya Allah, Engkau Maha Pembuka, lagi Maha Pemberi cahaya. Bukakan hati kami dengan cahayamu dan cahaya kitab suci-Mu. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf dan mohon izin untuk uzur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Mungkin sebelumnya Ustadz kita lanjutkan, sebelum kita lanjutkan session berikutnya, pada pagi hari ini mungkin untuk waktunya foto bersama dengan Bunda-Bunda Solehah, Ustadz. Oh, monggo, silakan. Kepada Bunda Aan, monggo dipersilahkan untuk memandu dalam pengambilan gambar. Terima kasih. Terima kasih jazakillah khair Bu Ida atas waktunya. Bismillah, Bunda-Bunda Solehah, kita masuk sesi foto-foto. Dimohon untuk open kamera ya. Nanti ada 2 slide, saya akan pandu. Kita siapkan pose terbaiknya ya Bunda-Bunda ya. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Ya, selesai. Jazakumullah khair Bunda-Bunda. Syukron, jazakumullah khairan katsira Ustadz Ali Nurdin yang telah berkesempatan mengisi tausiah pada pagi hari ini, dan Bunda-Bunda Solehah semua. Semoga kebersamaan kita mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, dengan hormat kepada Dr. Sri untuk menyapa dan menyampaikan sekilas info tentang tahfidz kelas. Waktu dan tempat kami haturkan. Tafadhol. Terima kasih Bu Ida atas waktunya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Salam kenal bagi yang belum kenal. Nama saya Sri Purmawanti. Saya adalah koordinator di tahfidz kelas. Alhamdulillah, kembali kami hadirkan kajian Bina Pribadi Qurani dengan maksud untuk membangun akhlak Qurani bab 3. Secara berkala kajian ini kami hadirkan, dan alhamdulillah kali ini kami menghadirkan tema manajemen futur, karena ini penting ya, untuk apalagi untuk grup-grup yang sudah lama usianya, grup penghafal Quran, bagaimana untuk mengupgrade rasa futur ini biar nggak terus melanda, biar terus istiqomah. Kali ini kami menghadirkan Ustadz Dr. Kiai Haji Ali Nurdin MA. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas tausiahnya pada hari ini. Insya Allah ini bermanfaat sekali bagi kami dalam komunitas ini. Terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah menyiapkan acara ini sedemikian rupa untuk memberikan yang terbaik bagi semuanya. Dan terima kasih alhamdulillah kepada teman-teman tahfidz kelas tercinta dan kepada teman-teman yang menghadiri acara pada hari ini.
teman-teman terpilih, karena untuk hadir di kajian seperti ini adalah Allah yang menggerakkan hati untuk bertolabul ilmi pada kesempatan kali ini. Dan pada BPK kali ini, seperti tadi terlihat di awal-awal acara, ada tayangan video milad, ada puisi milad, ya. Jadi kali ini kami sandingkan dengan peringatan milad tahfiz kelas yang keempat. Alhamdulillah kami sudah 4 tahun berkecimpung berusaha menghafal Al-Quran. Semoga terus bisa istiqomah, berproses menjadi yang lebih baik lagi. Di tahfiz kelas ini santai ya, tapi insya Allah tetap serius menghafalnya. Walaupun pelan, namun insya Allah tetap bisa menghafal ayat-ayat dan surat-surat yang dipilih oleh grup. Mungkin dalam kesempatan kali ini, bagi yang belum kenal tahfiz kelas, saya sedikit ingin berkenalan, ingin teman-teman mengenal tahfiz kelas. Sedikit kita berbagi info dulu ya tentang tahfiz kelas itu apa sih? Ya. Jadi sesuai dengan namanya, tahfiz kelas ini adalah komunitas menghafal Al-Quran. Jadi di sini aktivitasnya adalah menghafal Al-Quran, fokus pada surat-surat pilihan. Jadi saat ini kami sedang menghafal Al-Baqarah. Insya Allah, jika tidak ada arah melintang, 2 pekan lagi selesai juz 1 ya. Nah, di tahfiz kelas ini berbeda dengan lembaga tahfiz lain mungkin ya, di sini dikemas santai, serius, tapi ya tetap serius, tapi santai dan dikemas fun. Namun yang kental di sini adalah kebersamaannya. Jadi peserta di tahfiz kelas ini menghafalnya secara bersama-sama. Ya, tidak ada yang duluan, tidak ada yang lebih banyak menghafalnya. Jadi yang lemah diangkat supaya menjadi kuat. Yang kuat harus menunggu yang lemah. Jadi inilah yang khas untuk di tahfiz kelas ya. Nah, ngapain aja sih di tahfiz kelas? Nah, program kami menghafal Al-Quran, fokus pada surat-surat pilihan ya. Surat-surat yang pernah dihafal di tahfiz kelas diantaranya Al-Mulk, Ar-Rahman, Al-Kahfi, juz 30, dan sekarang Al-Baqarah. Apain lagi? Murojaah, pasti ya. Tadi seperti Ustadz Ali bilang, jika kita menyiapkan 1000 kekuatan untuk menghafal, kita harus menyiapkan effort yang lebih kuat lagi, yang lebih besar lagi untuk memurojaahkannya. Makanya disinilah banyak futur kadang di murojaahnya ini. Makanya bagi kelas kami sendiri perlu untuk mengadakan kajian seperti ini ya, untuk mendobrak penyakit futur. Kemudian ada juga video call, murojaah fun setiap pekannya. Ini untuk membangun interaksi dengan peserta supaya lebih akrab ya. Dan setiap awal part diadakan bedah ayat sebelum menghafalnya, ditadaburi dulu. Kita mau menghafal apa, kita tadaburi dulu. Dan salah satu program kami yang lain, yang baru ini sebenarnya, baru 3 kali berjalan adalah kajian Bina Pribadi Qurani, dengan tujuan untuk membangun akhlak Qurani. Jadi tadi seperti yang Ustadz Adi bilang juga, kita menghafal, tapi yang terpenting adalah akhlak ya. Ini berkesinambungan sampai nanti kalau bisa akhlak Quran ini terbentuk, terutama bagi para penghafal Al-Quran. Nah, kabar baiknya bagi teman-teman, setelah juz 1 selesai, insya Allah kami mau break dulu sebelum lanjut juz 2. Pilihan grup saat ini adalah menghafal surat Yasin. Di sini kami open pendaftaran ya bagi teman-teman yang ingin menghafal bersama surat Yasin. Insya Allah nggak berat ya, kita bareng-bareng menghafalnya. Nanti akan dimulai di bulan Maret. Jika teman-teman ingin bergabung bersama tahfiz kelas menghafal surat Yasin bersama, boleh menghubungi kontak-kontak tahfiz kelas yang dikenal.
Mungkin ya bagi yang tergabung di grup BPK, ada kontak-kontak yang kontak admin ya yang bisa dihubungi. Gitu. Oke, izin share screen. Bentar ya, saya share untuk bisa. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan untuk sedikit info tentang Hafiz Kelas. Jika ada hal yang kurang berkenan dari kajian hari ini, kami mohon maaf dan nantikan kajian BPK selanjutnya dengan topik-topik yang menarik lagi. Insya Allah kami akan hadirkan topik-topik yang update terutama untuk para penghafal Al-Quran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu An mungkin bisa bantu share nomor kontak ya. Syukron jazakillah atas info selayang pandang tentang Tahfidz Kelas Dr. Sri. Mudah-mudahan nanti akan lebih menebar kebaikan untuk sesama. Amin. Untuk acara selanjutnya adalah penutup. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Dan akhirnya kami atas panitia mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya pada pagi hingga siang hari ini, dan selamat menikmati tayangan yang disajikan dari kami, dari panitia. Semoga bisa memberikan manfaat dan menebar kebaikan. Dan syukran jazakumullah atas kebersamaannya. Semoga Allah pertemukan kembali di waktu dan kesempatan yang akan datang. Akhir kata, saya mohon izin undur diri. Jika ada khilaf, sikap, dan kata yang kurang berkenan, maka dengan setulus hati kami mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu fikunna jami'an. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepak indah sayap merpati, 4 tahun mencari cinta, karya Sri Purmawanti. Seperti merpati putih yang setia tak pernah ingkar janji, putih tulus niat kami di sini menghafal kalam ilahi hari demi hari. Allah, ridhoilah perjuangan kami. 4 tahun proses ini kami jalani. Banyak onak terjal berduri kami lewati. Namun rintangan tidaklah surutkan hati. Kami tetap tegak berdiri di sini, berusaha meraih mimpi, menghafal kalam ilahi. Tuhan, seandainya Engkau mendengar jeritan hati, namun tekad selalu kuatkan diri, menyongsong indahnya surga yang dinanti. 10 Februari 2022 teruntuk Tahfidz Kelas Family. I see the sun, the stars, the moon. I join
close, so close to you. Allah, 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 Allah. I see the sun, the stars, the moon. I join them all in praising you. Allah, 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 Allah. I feel alive and I feel so good. I feel so close to you. ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا